Teriakan histeris seorang lansia memecah ketenangan Sabtu sore di Desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Genangan darah di halaman rumah menjadi saksi bisu betapa kekerasan yang dipicu emosi dan adiksi judi online berujung maut. Supriyani, seorang ibu, tewas saat berusaha melindungi putrinya dari amuk menantunya sendiri. Inilah Anatomy of Crime, kami bedah kronologi, kami bongkar modus operandi. Supriyani, pensiunan guru berusia 62 tahun, dikenal warga Desa Fajar Baru sebagai sosok yang lembut, sabar, dan berdedikasi. Bertahun-tahun ia mengabdi sebagai tenaga pendidik di sekolah menengah atas hingga akhirnya memasuki masa pensiun. Namun di usia senja, ketenangan yang ia harapkan justru terusik oleh kisruh rumah tangga putrinya, Dwi, yang terjerat pernikahan penuh kekerasan. Mukti, pria 32 tahun asal Bandar Lampung, dikenal bertemperamen keras dan kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Perilakunya kian memburuk setelah terjerat adiksi judi online dan lilitan utang pinjaman online. Tekanan ekonomi dipadukan dengan emosi yang tak terkendali, membuat rumah tangganya bersama Dwi semakin rapuh. Akibatnya, rumah tangga Mukti dan Dwi terus diwarnai konflik dan kekerasan. Tak kuat lagi menahan siksaan, 4 bulan lalu Dwi memilih pulang ke rumah ibunya. Di sanalah Dwi tetap bertahan sambil menunggu proses perceraian mereka berjalan. Di sisi lain, kondisi Mukti kian terjepit. Adiksi judi online menyeretnya masuk ke lingkaran utang pinjaman online yang terus menumpuk tanpa jalan keluar. Saat kondisi keuangan hancur dan emosi makin labil, Mukti bukan introspeksi melainkan menyimpan dendam. Ia menuding perpisahan dengan istrinya sebagai penyebab seluruh keterpurukan hidupnya. Supriyani tak tinggal diam. Sebagai seorang ibu, ia tegas menutup pintu rujuk bagi Mukti dan putrinya. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Supriyani mengetahui anaknya selama ini menjadi korban kekerasan, dan ia tak ingin luka yang sama terulang kembali. Namun bagi Mukti, penolakan itu memicu emosi. Sabtu siang, 18 April 2026, dengan sebilah golok di tangan, ia datang ke rumah mertuanya di Desa Fajar Baru. Kedatangannya bukan untuk berdamai, melainkan membawa niat jahat berujung petaka. Mukti datang dengan satu tujuan, memaksa Dwi agar kembali rujuk. Namun kedatangannya langsung memicu ketegangan. Dwi yang masih menyimpan trauma tegas menolak ajakan suaminya. Dalam hitungan detik, pertemuan itu berubah menjadi cekcok panas di halaman rumah. Mendengar keributan itu, Supriyani segera keluar dan berusaha melerai. Sebagai ibu, ia berdiri di tengah konflik, berupaya meredam amarah menantunya sebelum situasinya makin tak terkendali. Namun niat baik itu justru berujung petaka. Amarah Mukti memuncak dan sasarannya berpindah kepada sang mertua. Dengan brutal, ia mengayunkan golok ke arah Supriyani, mengenai bagian kepala dan leher. Seketika, halaman rumah yang tadi dipenuhi cekcok berubah menjadi lokasi kejahatan berdarah. Teriakan histeris Dwi memecah kesunyian. Tetangga yang semula mengira itu hanya pertengkaran biasa langsung terkejut saat mengetahui situasinya berubah menjadi tragedi berdarah. Di halaman rumah, Supriyani ambruk tak berdaya dalam dekapan putrinya yang menangis histeris. Usai melancarkan aksinya, Mukti melemparkan golok di depan rumah sambil berteriak lalu melarikan diri. Warga yang panik pun berhamburan. Sebagian berusaha mengejar waktu, sementara yang lain berlomba dengan waktu menolong Supriyani yang terluka parah. Supriyani segera dilarikan ke rumah sakit, namun luka berat yang dideritanya membuat nyawa pensiunan guru itu tak tertolong. Supriyani menghembuskan nafas terakhir setelah berjuang melindungi putrinya. Keluarga kemudian melaporkan tragedi ini ke Polsek Jati Agung agar diproses secara hukum. Mukti akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Jati Agung. Ia tak lagi bisa mengelak dari konsekuensi atas aksi kejinya. Polisi pun bergerak cepat
menyita barang bukti berupa golok dan ponsel milik pelaku. Kini Mukti harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Sementara itu, jenazah Supriyani dimakamkan di TPU Desa Fajar Baru pada Minggu siang 19 April 2026. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi kepergian sosok ibu yang meninggal saat melindungi anaknya. Kasus ini menyoroti dua masalah serius sekaligus. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali berawal dari ruang privat namun berubah menjadi tragedi publik. Yang kedua, adiksi judi online yang perlahan merusak nalar, menggerus empati, dan memicu tindakan tak terkendali. Tergiur janji keuntungan instan, banyak orang terjebak dalam adiksi yang diam-diam menghancurkan. Bukan kemenangan yang datang, melainkan kekalahan beruntun yang membuat utang kian menumpuk. Tekanan finansial, rasa putus asa, dan emosi yang tak terkelola bisa menjadi pemicu ledakan kekerasan. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa dampak perjudian tak hanya berhenti pada kehancuran finansial. Saat akal sehat mulai lumpuh dan nurani tumpul, yang tersisa hanyalah kekerasan, penyesalan, dan kehilangan. Semoga kepergian Supriyani menjadi alarm bagi kita semua agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan dan adiksi di sekitar kita sebelum semuanya terlambat.